Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sehat? Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita bertemu lagi, jumpa lagi dalam ibadah online. Dan biarlah mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita fokus kepada ibadah kita, fokus kepada Tuhan, agar supaya ibadah kita tidak sia-sia, tetapi boleh berkenan di hati Tuhan, membawa berkat bagi kita semua. Kita akan segera masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh datang dengan sukacita yang dari Engkau. Kami boleh datang dengan segala keberadaan kami. Dan kiranya Engkau terlebih dahulu mau sucikan. Dan kiranya Engkau layakkan agar supaya ibadah kami, pelayanan kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau. Dan kami boleh pulang dengan berkat-berkat surgawi. Dan kiranya Engkau Allah Roh Kudus memimpin kami, ibadah kami dari awal hingga kesudahannya. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai pimpinan Roh-Mu. Dan apabila ada roh-roh yang berusaha untuk menggagalkan pelayanan kami, bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami lenyapkan, kami singkirkan dari kami. Biarlah Tuhan ibadah ini semuanya Tuhan boleh ada di dalam pimpinan Roh-Mu saja. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau saja yang pimpin kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau urapi kami yang hadir. Biarlah pengurapan kami, pengurapan Roh Kudus ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, puji hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan pujian bahwa Tuhan berkati. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanda selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau mau ampuni segala kelemahan, kekurangan dalam kami memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami boleh berkenan di hati Engkau, boleh menjadi bauan yang harum di hadapan Engkau. Dan sebentar kami akan
mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata telinga kami, dan kiranya Engkau sendiri yang bersabda, Engkau sendiri yang berfirman, dan kiranya Engkau memberikan pengertian pada kami, Engkau memberikan pemahaman pada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau juga urapi dengan pengurapan khusus yang dari Engkau. Biarlah apa yang disampaikannya semata-mata merupakan pesan-pesan dari isi hati-Mu, dan janganlah dari hati pikiran saya sendiri, tetapi biarlah apa yang disampaikannya boleh berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, ya Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di minggu yang terakhir, di mana kita sudah melewati bulan Agustus. Kita sudah melewati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan pada bulan
Agustus minggu pertama, saudara masih ingat tentang firman Tuhan, ujian menuju pemulihan. Begitu masuk minggu kedua, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Terus disambung, yang minggu ketiga adalah hati Tuhan yang dibawakan oleh Patri. Dan minggu yang kemarin, firman Tuhan melatih kita untuk berperang. Berarti bukan perang fisik, tapi peperangan iman. Yang hari ini saya akan tutup firman Tuhan, di mana sesuai dengan keadaan sekarang, di mana firman Tuhan akan saya sampaikan tentang domba-domba yang dicerai-beraikan. Ya. Domba-domba yang dicerai-beraikan. Mari kita akan lihat. Mungkin bisa dibaca di rumah, Yeremia 50 ayat 17 dan 17 sampai 30. Tapi yang saya ambil ayat 17, di mana dikatakan Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Pagi hari ini saya sampaikan domba yang dicerai-beraikan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasih Tuhan. Bangsa yang pilihan. Bahkan dikatakan seperti biji mata. Bangsa Israel pada waktu itu bangsanya memang dikasih Tuhan. Dibela dan dilindungi. Artinya di situ bangsa Israel seperti domba yang digembalakan. Awalnya seperti itu. Dan Tuhan mengatakan Israel adalah domba yang gembalakan. Artinya domba yang gembalakan, dombanya artinya aman. Artinya domba dicukupi, dilindungi. Tetapi kita lihat, mengapa firman Tuhan ada domba yang dicerai-beraikan? Kalau kita lihat, sepertinya di dalam 2 Raja-Raja, nanti kita baca rumah ya. Tuhan pada waktu itu membiarkan bangsa Israel dicerai-beraikan. Raja Asyur membinasakan Israel. Dan Babel membinasakan Yehuda. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, saya tidak baca. Ini dicerai-beraikan. Pada waktu Tuhan melihat bangsa Asyur membinasakan bangsa Israel, dipisahkan, diusir dari tempatnya pada waktu tempat itu. Pergi sampai kita lihat kocar-kacir. Dan ini kita lihat bahwa bangsa Israel pada waktu dicerai-beraikan. Dan kita melihat tentang keadaan bangsa Israel hari ini. Kita lihat bangsa Israel dicerai-beraikan, lari, bahkan banyak ada yang di Rusia, ada di negara mana. Tapi ingat saudaraku sekalian, saatnya sekarang ganti pemerintahan. Itu bangsa Israel mulai kembali lagi ke Yerusalem. Kita bisa lihat di TV, di televisi, di berita-berita. Saat ini bangsa Israel mulai kembali. Yang dahulu dicerai-beraikan. Mereka kembali. Karena mereka menuntut, saya punya tanah air. Dan ini yang terjadi sampai hari ini. Terjadi peperangan di Palestina. Ya. Itu bangsa Israel menuntut, saya punya tumpah darah seperti ini. Akhirnya balik. Dicerai-beraikan oleh Raja Asyur dan Babel. Tetapi Tuhan mengatakan pada waktu itu Tuhan mengutus bangsa Israel, orang yang kuat-kuat untuk menyerang balik. Dan akhirnya Tuhan melindungi, Tuhan memberikan jalan keluar untuk masuk dan menghancurkan bangsa Babel itu. Maka di situ kita lihat bahwa bangsa Israel dapat kembali untuk mendapatkan rumput yang hijau dan air yang jernih. Ini yang terjadi hari ini, saudaraku sekalian. Nah, kita kembali lagi, kalau tadi dicerai-beraikan,
Itu artinya orang lain, bangsa lain mencerai-beraikan bangsa lain. Tetapi saudara dan saya hari ini dicerai-beraikan dengan apa? Corona. Bagaimana kita lihat corona itu begitu kejam, memisahkan anak-anak terpisah dari orang tua. Orang tua dipisah dengan anak. Saudara sekalian, ini yang menjadi sekarang pergumulan saya hari ini. Saudara, terlebih gereja-gereja sekarang ini yang dahulu dapat beribadah dengan ratusan atau ribuan orang. Hari ini kita dicerai-beraikan oleh corona. Karena apa? Ada waktunya gereja mesti tutup, tidak boleh ibadah total. Sekarang setelah adanya peraturan PPKM-nya turun, yang meninggal berkurang, sekarang mulai boleh ibadah, tapi dibatasi 25%, 30%. Bahkan anak-anak tidak boleh datang. Bahkan orang tua yang sudah madura tidak boleh datang. Ini yang kita lihat bahwa ini dicerai-beraikan. Saudara sekalian, saudara masih beruntung saat ini dipilih Surah Gratia. Ya. Saya bersyukur mempunyai jemaat seperti saudara sekalian yang masih bertahan. Artinya saudara, domba-domba dicerai-beraikan dengan corona ini. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau saudara tidak dapat bertahan, maka saudara hilang. Ini yang artinya domba dicerai-beraikan. Saudara dan saya dicerai-beraikan. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Setahun tahun dia hampir 2 tahun lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa hadir di Kalipoto, Caturkolo, Lumajang. Karena corona ini memisahkan kita, mencerai-beraikan. Tetapi ada hal, kalau saudara tidak mau menjadi domba yang dicerai-beraikan, ada beberapa hal nanti akan saya sebut ada 4 hal. Ini yang harus saudara pegang supaya saudara tidak menjadi domba yang dicerai-beraikan, tapi domba yang digembalakan. Artinya 4 hal ini harus saudara pegang supaya saudara tidak tersebut domba yang tidak ada gembalanya. Tapi bersyukur hari ini, saya bersyukur jemaat Surah Gratia di Kalipoto dan Caturkolo. Saudara adalah orang pilihan, masih dapat bertahan. Itu adalah umat pilihan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan melindungi engkau seperti bangsa Israel, bangsa umat pilihan. Saudara saya adalah umat pilihan. Terus sebab itu tetap bertahan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Supaya Tuhan selalu membimbing saudara sekalian. Kalau kita lihat, apa yang Tuhan bedakan? Domba yang digembalakan dan domba yang dicerai-beraikan. Tuhan tidak pernah mencerai-beraikan domba. Manusia, orang bisa mencerai-beraikan. Corona bisa mencerai-beraikan saudara dan saya. Artinya belum bisa bertemu langsung. Hanya online. Orang tua bisa berpisah dengan anaknya. Tidak boleh bertemu, membatasi diri. Dicerai-beraikan. Itu yang dunia berikan. Tetapi hari ini, saya ingin kepada saudara kalian, jadilah jemaat, jadilah domba yang digembalakan. Artinya, domba itu selalu mendengar suara gembalanya. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, melalui firman Tuhan, saudara mendengar, saudara mengambil hikmah dari firman Tuhan. Artinya saudara adalah domba yang digembalakan. Jangan mau dari domba yang dicerai-beraikan. Saat ini banyak orang-orang yang di gereja-gereja dicerai-beraikan karena peraturannya ada. Ya mohon maaf, memang karena gerejanya besar, cuma aja banyak. Mereka datang harus mendaftar dulu. Kalau tidak didaftar, tidak boleh masuk. Inilah yang iblis menghendaki, membuat corona ini
membuat kita dicerai-beraikan. Tinggal saudara mau tetap jadi domba yang digembalakan atau yang mau dicerai-beraikan. Kalau ingin jadi domba yang tetap digembalakan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan arahan yang tepat. Firman itu memberikan jawaban dari doa saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan firman yang datang dari Allah diberikan kepada saudara sekalian. Kalau saudara menjadi jemaat yang mau digembalakan, ayo ambil hikmatnya pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara, saat ini saudara masih di rumah. Tapi kalau hari ini saudara duduk, saudara nikmati firman Tuhan, Tuhan itu hadir. Ada 4 hal supaya kita menjadi domba yang digembalakan, yaitu ada 4 hal yang harus saudara ambil. Yang pertama, di sini katakan bagaimana sikap kita agar tidak menjadi domba yang dicerai-beraikan. Yang pertama kita lihat, kita harus selalu berada dekat dengan Tuhan. Artinya dekat dengan Tuhan. Meskipun saya tidak hadir, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, artinya saudara mau mendengar firman Tuhan, artinya saudara dekat. Tanpa ada Tuhan, kehidupan saudara akan jauh dan mudah jatuh. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, artinya setiap hari saat saudara berkumpul dengan Tuhan melalui doa, baik pagi, siang, malam. Corona ini membuat kesempatan saudara untuk banyak waktu untuk Tuhan. Di dalam Yakub 4 ayat 8a katakan, sebagai domba yang dikembalikan, hidup kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Artinya domba itu yang dikembalikan itu hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Artinya membuat kita bergantung sama Tuhan. Apapun hari ini, mungkin saudara membutuhkan sesuatu, saya butuh Tuhan. Mungkin saudara saat ini ada yang sakit, saya membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan itu artinya kita mengharapkan sepenuhnya. Artinya kita dekat sama Tuhan. Sedikit saja kita lepas dari gembala kita yang baik, maka iblis mencerai-beraikan kita dengan tawaran yang macam-macam. Bukti juga ada saudara kita, mungkin yang saat ini karena tidak tahan, tidak dekat dengan Tuhan, maka iblis masuk. Akhirnya hidupnya menjauh dari Tuhan. Tapi saya jamin kalau kita menjauh dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan memelihara. Tuhan tidak akan memberkati. Tuhan tidak akan melindungi. Karena kita harus dekat sama Tuhan. Itulah prinsip yang tepat kalau kita menjadi domba yang digembalakan. Itu yang pertama. Di dalam Yohanes 10 ayat 11-15 sudah dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan aku gembala yang baik. Sebaik-baiknya gembala, tidak lebih. Tuhan Yesus itu gembala yang sangat baik. Tidak ada seorang pun mengatakan akulah yang terbaik. Tapi di sini Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, maaf ya. Kalau kita melihat gembala yang baik, dia mengatakan jujur, akulah gembala yang baik. Dan gembala baik itu selalu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, mau berkorban. Hari ini Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Artinya domba-dombanya harus mengikuti
syarat atau perintah dari gembala yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kita harus selalu taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan itu gembalaku, maka kita harus taat akan segala perintah-perintahnya. Nanti kita akan menyanyi Tuhan itu gembalaku yang akan. Harus kita mentaati segala perintahnya. Perintahnya tidak berat asal kita mau menurut. Perintahnya itu selalu memberi harapan bagi saudara saya. Di dalam pergumulan taat, maka ketaatan itu harus kita ambil. Kita responi apa yang Tuhan perintahkan. Bila mana tidak taat, maka kita akan dibawa ke padang gurun. Iblis membawa kita ke padang gurun. Corona ini membuat kita ke padang gurun. Banyak orang yang saat ini dipisahkan, susah untuk makan, susah. Berbagai saudara, saya percaya GBI Soal Gratia, jemaat yang masih setia, saudara masih diberkati Tuhan. Amin. Kita katakan amin. Saudara bisa makan, saudara bisa minum, saudara masih sehat meskipun kadang-kadang sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Hari ini percayalah bahwa gembala kita selalu memberhentikan saudara. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk saudara saya. Apalagi makanan, minum, pakaian. Tuhan sudah siapkan bagi domba-domba yang taat dan mau melakukan perintahnya. Bagaimana kalau kita tidak taat? Padang gurun sudah ada di depan saya. Tapi kalau kita taat, padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu sudah ada di muka saudara. Meskipun sudah ada corona, tapi kita masih dinikmati padang gurun, air yang tenang. Dalam arti kata, padang gurun itu adalah ketenangan hati, sukacita, damai sejahtera. Itu padang gurun yang hijau, artinya tenang. Tidak gelisah dengan apa yang ada, tapi saudara masih bisa makan, bisa makan minum. Itu padang rumput yang hijau yang Tuhan sediakan bagi saudara yang percaya. Taat kepada Tuhan harus melaksanakan segala perintahnya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 dikatakan kita harus taat kepada Tuhan daripada manusia. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Mungkin orang mengatakan bahwa nggak bisa Pak, kan saya harus taat dengan pimpinan kerajaan. Boleh. Saudara, saya tidak melarang saudara taat pada pimpinan. Tapi yang terpenting hari ini, pimpinan itu hanya sementara. Tetapi ketaatan saudara pada Tuhan tidak boleh luntur atau tambah lama atau hilang. Harus ketaatan kepada Tuhan utamakan bahwa kita juga mengataati tentang manusia. Tuhan mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Artinya firman Tuhan tidak memberikan yang salah. Kita boleh taat sama manusia, tetapi lebih taat kepada Tuhan. Kan Tuhan yang memegang hidup saudara. Manusia atau direktur atau perusahaan pimpinan itu hanya sementara selama saudara di dunia. Kalau perusahaan itu jatuh, saudara tidak ada. Tapi kalau Tuhan itu harus kita taati sampai akhir hidup kita. Kita harus taat apa yang Tuhan perintahkan, kita harus taat. Kalau pada pagi hari Tuhan katakan setialah dan taatnya, saudara taat tetap bertahan. Situ sudah ada rumput yang hijau, air yang tenang, itu memberikan ketenangan kepada saudara-saudara. Hari ini saya bersyukur GBI Soal Gratia, meskipun saya mendengar saat ini ada jemaat yang mungkin dalam masalah persoalan yang berat,
Jangan takut. Gembala yang baik itu akan datang. Manakala saudara meminta dengan sungguh-sungguh, maka gembala yang baik itu akan datang. Memberikan arahan, memberikan pertolongan, supaya saudara jatuh dalam cobaan. Saya tahu hari ini, mungkin ada yang saat ini mengalami PHK dari pekerjaan. Jangan takut. Gembala yang baik itu sudah menyediakan rumput yang hijau dan air tenang, itu akan saudara nikmati. Ada suatu rencana Allah yang besar. Mungkin saudara ini mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara hari ini mengalami sesuatu persoalan yang tidak perlu disebut tapi sangat berat. Undang gembala yang baik datang pada saudara. Minta sama Tuhan. Taati perintahnya. Pasti ada pertolongan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi taat kepada Tuhan, maka kita juga harus percaya, selalu percaya kepada Tuhan. Taat, percaya. Yang pertama tadi itu kita harus berada dengan Tuhan dan kita juga taat, dan di sini percaya. Taat dan percaya harus ada hubungannya. Taat saja tanpa kepercayaan nihil. Percaya tanpa taat juga nihil. Tapi harus ada hubungannya. Harus bergandengan. Taat dan percaya. Kita lihat, harus percaya pada Tuhan meskipun apa yang kita harapkan belum terjadi ataupun tidak terjadi. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Hari ini saudara punya permasalahan, persoalan, ada iman. Meskipun belum didapatkan, percaya saya bisa mendapatkan. Kita harapkan segala sesuatu yang tidak kelihatan kita harapkan. Artinya kita punya iman. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita dapat kita rasakan saat saudara minta dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang mantap, maka di situ ada jawaban. Saya mungkin sering sudah mengalami seperti ini, maka saya katakan bahwa iman itu penting bagi setiap anak Tuhan. Iman penting bagi setiap jemaat suara geraknya dia berada. Kalau imannya mantap, maka saya percaya apapun yang terjadi. Saudara berdoa, tapi belum ada hasilnya. Iman mantap, terus berdoa, pasti ada jawaban. Karena Tuhan ini bukan seperti manusia yang bisa disetir, bisa dipaksakan. Kita harus taat dan percaya bahwa apa yang kita doakan, kita taat, pasti ada jawaban yang pasti daripada Tuhan Yesus. Ibrani 11 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Mengapa? Saya tanya kembali lagi, mengapa? Di sini, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu bahwa kita butuh uang. Tuhan siapkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya butuh uang tapi belum ada. Ya salah saudara yang berdoa. Tuhan itu bukanlah orang yang mudah disuruh. Kita butuh uang, berdoa sungguh-sungguh. Kita butuh pekerjaan, butuh kekuatan, dan butuh pengharapan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Hari ini mungkin ada saudara yang saat ini mengalami karena pandemi ini yang berkelanjutan. Mungkin saudara ada pengurangan jadi karyawan, mungkin ada yang PHK sementara. Percayalah pada Tuhan, taat dan percaya bahwa Tuhan akan pasti menyediakan sesuatu lebih baik. Saya garis baik, Tuhan akan menyediakan lebih baik. Oleh sebab itu jangan berharap pada manusia, harap pada Tuhan, percaya dan selalu taat apa perintah Tuhan. Tuhan akan menjawab semuanya itu. Kita juga percaya kepada Tuhan yang akan menyediakan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah janji Tuhan. Kalau
domba-domba saudara saya mau digembalakan oleh Tuhan kita gembala yang baik, maka padang rumput yang itu sudah tersedia di depan mata saudara. Air yang tenang, artinya pikiran hati ini tenang. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Padang rumput itu juga disiapkan bagi saudara. Apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Yang keempat, kita lihat kita harus mendengar suara dan tuntunannya. 4 hal ini ada semua kaitannya, saudaraku sekalian. Kita lihat bahwa apa yang hari ini Tuhan lakukan, kita harus juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di sini, di dalam Ulangan 27 ayat 10, sebab itu engkau harus mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bukan besok atau besok lusa, hari ini. Tuhan mengatakan, engkau harus mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Percayalah saudara sekalian, hari ini saudara yang meminta sesuatu, pergumulan yang berat, hari ini Tuhan akan jawab. Tetapi dikatakan, sebab itu engkau harus mendengar suara Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, suara Tuhan yang mana? Pernah waktu kita persekutuan itu dengan orang-orang banyak dari beberapa macam gereja, katakan, waktu Bu Budi nyampaikan kita harus peka mendengar suara Tuhan. Ada yang bertanya, suara Tuhan itu bagaimana? Bisi-bisi atau bengong atau kurang? Inilah saudara yang harus saudara bawa. Firman Tuhan tidak bisa dicernakan dengan akal pikiran kita. Kita harus punya iman. Ini rahasia rohani kita. Suara Tuhan itu bisa datang. Bukan nanti kalau saya ingin dengar suara Tuhan, mungkin dibisik ada yang saudaraku sekalian, bahwa suara Tuhan akan datang melalui kehadirannya tiba-tiba. Saat saudara berdoa, sebentar lagi ada jawaban. Saat saudara mengalami pergumulan, kita akan mendapatkan jalan keluar. Ada hikmat yang kita ambil. Maka itu adalah suara Tuhan. Dalam keadaan mendesak, tak berdaya, jangan pernah mengabaikan suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya. Kalau kita dalam kebingungan ataupun memiliki keinginan besar, saudara sekalian, mungkin hari ini saudara dalam kebingungan, menghadapi masalah yang besar, yang sulit, tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ambil waktu. Ambil waktu yang indah. Mungkin kalau ada anak-anak, ada saudara yang ramai kalau siang hari. Ambil waktu. Pada waktu sudah tidur. Corona ini membuat kita banyak waktu untuk bergaul akan dengan Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa Tuhan. Kalau hal ini dari Tuhan, sampaikan. Kalau Tuhan, hal ini dari Tuhan, maka bukakan pintu selebar-lebarnya. Kita harus mengatakan seperti ini. Kalau hal yang saya alami seperti ini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, bukalah pintu selebar-lebarnya. Saat saudara membutuhkan kebingungan, maka suara Tuhan akan masuk. Entah hari keberapa atau seminggu ataupun dibukakan pintu yang lebar. Tapi sebaliknya, saudara juga mengatakan, kalau Tuhan ini bukan dari Tuhan, tutup pintu rapat-rapat ini. Mungkin ada orang yang berbuat satu kepada saudara, atau menipu atau apa. Berdoa saudara. Banyak orang sekarang, orang Kristen ya, anak Tuhan, yang tidak memegang janji Tuhan. Mereka bisa menipu. Mereka datang membutuhkan sesuatu. Tapi saudara berdoa, Tuhan, kalau memang dari Tuhan, buka pintu selebar-lebarnya. Artinya membuka diri saudara. Mungkin saudara bisa membantu. Tetapi kalau orang ini tipu-tipu, tutup pintu rapat, orang itu akan pergi.
Demi pergumulan saudara hari ini, kita harus ingat bahwa di dalam saat yang sangat-sangat penting ini, kita lebih baik mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu lemah lembut. Suara Tuhan itu enak. Jangan diartikan suara Tuhan ini akan datang seperti bisikan manusia. Saat saudara membutuhkan, Tuhan datang. Itu suara Tuhan. Memberikan arahan. Saya percaya hari ini, yang membutuhkan, sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin mengalami PHK. Jangan takut. Percaya dan taat. Dengarlah suara Tuhan. Tuhan akan menuntun. Dapat kerjaan yang lebih baik. Yang sekarang ini mengalami masalah dalam keluarga. Minta sama Tuhan. Tuhan yang sangat baik. Gembala kita yang baik. Jangan minta pada manusia. Minta sama Tuhan. Tuhan akan dengar doa saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 itu katakan bahwa Tuhan itulah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Aku dibawa kepada padang gurun yang hijau, yang jernih. Itu akan memberikan saudara dari kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Berbahagialah saudaraku sekalian, firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya akhiri. Di dalam masalah ini, jadilah domba yang mau digembalakan. Artinya domba itu menurut dengan suara Tuhan. Domba itu taat dan percaya. Dalam kesulitanmu, Tuhan akan menjawab semua. Dan semua persoalan saya percaya akan beres. Tuhan penuh kuasa dan mujizat. Puji nama Tuhan. Dan bila hari ini saya akan akhiri dengan satu pujian. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 bahwa Tuhanlah itu gembala. Kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini bahwa Tuhan itulah gembalaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita berjamaah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi kita. Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku sekalian, angkat tangan saudara. Membimbingku ke air dalam yang masalah apapun, tenang.
Hari ini sudah menyediakan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Jangan khawatirin kamu. Ambillah kembali yang baik. Tuhan sudah menyediakan nyawanya untuk saudara hari ini. Jangan khawatir lagi. Apapun masalahmu, Tuhan kembali yang baik. Siapkan hati. Suara Tuhan akan masuk di dalam hati pikiran. Percayalah, Dia yang akan menyelesaikan masalahmu. Dia akan menguatkanmu. Tuhan yang akan memberkatimu. Terima kasih. Jangan khawatir hari ini. Bebaskan beban-beban suara yang berat. Mungkin hari ini ada yang sakit, ada di tempat tidur. Berkatalah Tuhan, untuk kembali yang baik. Berikan kami kesembuhan. Pulihkan kehidupan kami. Pulihkan keekonomian kami. Pulihkan kami ya Bapak. Tuhan, bagi yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, jangan takut. Kembali yang baik akan datang hari ini. Dia janji jika saudara mendengar suara Tuhan, hari ini Tuhan akan menjawab apapun saudara. Dan pula yang saat ini punya masalah dalam keluarga, Tuhan tahu masalahmu. Apa yang kamu alami kecil di mata Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikan. Perkara besar apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan Allahku yang baik. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar sebagian firman. Tuhan ada gembalaku. Kami tidak ingin jadi domba yang dicerebrekan. Kami ingin jadi domba yang digembalakan. Gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus. Hari ini GBI Saudara Gratia, jemaat yang bertahan, mintalah kepada Tuhan, kami menjadi gembala yang domba yang digembalakan Tuhan. Kami tidak ingin dicerebrekan. Kami ingin tetap menjadi domba yang digembalakan. Artinya saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman, kami berdoa bagi domba-domba-Mu yang saat ini mengalami masalah, yang sakit sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Percayalah, waktu Tuhan akan tiba, saudara akan diberikan yang terbaik. Demikian ada yang punya masalah yang berat, mungkin manusia tidak dapat menyelesaikan. Tuhan kembali yang baik, penuh kuasa lebih jejak, akan menyelesaikan masalahmu. Asal engkau mau tetap setia dan mau mendengar suara Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan, bergaul agama. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi jemaat-jemaat Saudara Gratia yang ada di Kaliboto, Satu Rekor, dimanapun berada. Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau. Dalam rumah tanggamu, anak-anakmu juga diberkati. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini sedang bergelut untuk menyelesaikan kasus corona ini Tuhan. Meskipun saat ini ada daerah yang zona merah, hijau, atau kuning, kami tidak memperhatikan. Yang penting, meskipun kami dibatasi dalam ibadah, kami tetap menjadi domba yang tetap digembalakan. Supaya kami tetap setia, taat, dan selalu dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Presiden kami, Joko Widodo, bersama Menteri, wakil rakyat semuanya, pejabat dari pusat kami daerah, ABRI dan kepolisian semuanya. Berikan hikmat akal budi supaya dapat memberikan keterangan di dalam negeri Indonesia ini Tuhan. Meskipun dari tantangan, Tuhan tetap akan memberikan ketenangan bagi kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan lagi ke atas. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kudus hari ini menyertai saudara sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjadi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu pada semua datang. Tuhan Yesus memberkati.